Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang PPH pasal 15 tentang jasa pelayaran dan penerbangan. Kelompok 2 sendiri terdiri dari beberapa anggota, yaitu ada Wisnu Aji Zaka Pratama, Maura Selena Atarik, Pangihutan Aritonang, Rifki Asperi, Anastasia Rosari, dan Maulida Syahadati. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas beberapa subtema, di antaranya yaitu ada pengertian sewa dan latar belakang, dasar hukum pengenaannya, selanjutnya ada tarif pajak, jasa pelayaran dan penerbangan, mekanisme pemotongannya, dan yang terakhir ada tata cara penyetoran dan pelaporan. Selanjutnya bagian A, pengertian sewa dan latar belakang. Pengertian sewa dan latar belakang. Sewa menyewa merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan sesuatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi bayarannya. Sewa menyewa hadir karena terjadinya pemanfaatan atas barang atau tempat dengan jalan penggantian. Objek pajak PPH pasal 15 atas pelayaran dan penerbangan. Yang pertama, PPH pasal 15 atas charter penerbangan dalam negeri. Objek pajaknya yaitu semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh wajib pajak berdasarkan perjanjian charter. Wajib pajak perusahaan penerbangan dalam negeri adalah wajib pajak perusahaan penerbangan yang bertempat kedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian charter. Yang dimaksud dengan perjanjian charter meliputi semua bentuk charter, termasuk sewa ruangan pesawat udara baik untuk orang dan atau barang. Selanjutnya ada dari poin pajak penghasilan pasal 15 atas pelayaran dalam negeri. Artinya di mana wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri akan dikenakan pajak penghasilan atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Oleh karena itu, penghasilan yang menjadi objek pengenaan pajak penghasilan itu meliputi penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari pengangkutan orang dan atau barang termasuk penyewaan kapal dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lain di Indonesia, pelabuhan di Indonesia keluar pelabuhan di Indonesia, pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia, dan pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lain di luar Indonesia. Selanjutnya ada dari pajak penghasilan pasal 15 atas pelayaran dan atau penerbangan luar negeri. Objek pajak penghasilannya dari PPH pasal 15 atas pelayaran dan atau penerbangan luar negeri adalah semua nilai. Selanjutnya kita akan membahas berapa sih tarif pajak dari PPH pasal 15. Dan atau barang yang dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan atau pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. Dengan demikian, yang tidak termasuk penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri tersebut adalah yang dari pengangkutan orang dan atau barang dari pelabuhan di luar negeri ke pelabuhan di Indonesia. Untuk dasar hukum pengenaannya dibagi menjadi 4. Yang pertama, perusahaan penerbangan dalam negeri diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 475 Tahun 1996 dengan SE 35 1996. Yang kedua, pengenaan atas perusahaan pelayaran dalam negeri itu diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416 Tahun 1996 dengan SE 29 Tahun 1996. Yang ketiga, perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri diatur dalam KMK 417 tahun 1996 dengan SE 32 1996. Dan yang terakhir, wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang atau KPD di Indonesia diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak KIP 667 tahun 2001 dengan SE 2 tahun 2008. Selanjutnya kita akan membahas berapa sih tarif pajak dari PPH pasal 15. Yang pertama, tarif atas charter penerbangan dalam negeri itu dikenakan sebesar 1,8% dari peredaran bruto. Tarif ini bersifat tidak final. Yang kedua, atas pelayaran dalam negeri itu dikenakan
sebesar 1,2% dari peredaran bruto, di mana tarif ini merupakan tarif final. Yang ketiga, atas pelayaran dan atau penerbangan luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 2,64% dari peredaran bruto, di mana tarif ini merupakan tarif final. Nah, untuk yang keempat ialah terkait dengan PPh pasal 15 atas kantor perwakilan dagang asing di Indonesia, yang mana tarifnya itu ditetapkan sebesar 0,44% dikali dengan nilai ekspor bruto dan sifatnya itu final. Dan sekarang kita akan beralih ke bagian D terkait dengan mekanisme pemotongan dari PPh pasal 15 terkait dengan jasa pelayaran dan penerbangan. Untuk mekanisme pemotongannya sendiri itu dibagi ke dalam 3 hal, yakni tentang pelayaran dalam negeri, penerbangan dan pelayaran luar negeri, serta penerbangan dalam negeri. Nah, untuk pelayaran dalam negeri, pihak penyewa itu tidak melakukan pemotongan atas PPh pasal 15 atau bukan pemotong pajak, maka si pemberi sewa itu tadi melakukan penyetoran sendiri PPh pasal 15 yang terutang. Nah, kemudian untuk penerbangan dan pelayaran luar negeri, bila mana si penyewa tidak melakukan pemotongan atas PPh pasal 15 atau bukan pemotong pajak, maka si pemberi sewa itu tadi melakukan penyetoran. PPh pasal 15-nya itu melakukan dengan penyetoran sendiri, sedangkan penerbangan dalam negeri itu bila mana si penyewa tidak melakukan pemotongan atau bukan pemotong pajak, maka si pemberi sewa itu melakukan penyetorannya sendiri terkait dengan pasal 15 PPh yang terutang. Bagian E, tata cara penyetoran dan pelaporan. Di sini tata cara penyetoran dan pelaporan dibagi menjadi 4 sesuai dengan subjek pajaknya. Yang pertama, perusahaan pelayaran dibayar paling lambat pada tanggal 10 di bulan setelah faktur dibuat. Yang kedua, perusahaan pelayaran dalam negeri dan pengiriman asing dan atau perusahaan penerbangan dibayar pemungut cukai paling lambat pada tanggal 10 di bulan setelah faktur dibuat, atau dibayar oleh wajib pajak paling lambat tanggal 15 di bulan setelah faktur dibuat. Yang ketiga itu wajib pajak internasional atau WPLN yang memiliki kantor perdagangan perwakilan di Indonesia namun tidak memiliki perjanjian bilateral di bawah P3B. Dibayar oleh WP paling lambat pada tanggal 15 di bulan setelah WP telah menerima pendapatan. Selanjutnya itu pihak yang melakukan kemitraan dalam bentuk perjanjian bangun guna serah atau BOT dibayar oleh WP paling lambat pada tanggal 15 di bulan setelah masa BOT berakhir. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.